Oke, halo. Perkenalkan nama saya Claudio Emmanuel Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan intisari materi SPK untuk tugas UAS. Oke, selanjutnya intisari yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada kepemimpinan hamba, kemudian ada the right to lead, kemudian how to influence people, kemudian resume dari film Facing the Giant, kemudian ada visi hidup. Untuk kepemimpinan hamba. Jadi di sini pertama ada Man of Prayer dan kemudian ada Kisah Para Rasul 3 ayat 1 yang akan saya baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, jadi clue pertama itu adalah orang yang suka berdoa. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang punya kontak dengannya. Kemudian ada Man of Faith dalam kisah para rasul 3 ayat 6 yang akan saya baca. Tetapi Yesus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai itu kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi diperlukan iman yang sangat besar untuk melayani orang-orang. Terlebih saat kita menemukan kondisi-kondisi yang tidak mungkin secara pikiran manusia. Padahal bukan kemampuan kita, namun kemampuan Tuhanlah yang menyelesaikan segalanya. Masalah utamanya itu bukan kesulitan. Kemudian ada Man of Word. Jadi di sini orang yang mengandalkan firman-Nya itu yang akan dipakai Tuhan secara efektif. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Dan hal itu berbanding lurus dengan iman kita. Jadi semakin kita mengenal Dia, semakin kita juga akan beriman kepadanya. Kemudian ada men that are filled with Holy Spirit. Di sini dalam kisah para rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian dalam kisah para rasul 4 ayat 9 sampai 12 yang berkata, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi orang yang dipenuhi kuasa Roh Kuduslah yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Mustahil jika kita melayani Tuhan dengan pimpinan diri kita sendiri dan kita berharap pelayanan kita itu akan efektif. Kita juga perlu kuasa dan tuntunannya. Kemudian ada kepahitan dan kebencian. Jadi dalam kepahitan dan kebencian itu sebentar. Kepahitan dan kebencian itu yang pertama Kain. Kain merupakan tokoh pertama yang berpaling dari kisah Allah melalui kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Sifatnya itu kemunafikan, iri, dan cemburu dan kemarahan. Kemudian Yesus part 4 itu ada 14 poin
Jadi poin pertama itu pelayan, dia terbesar harus mengakui pelayanan dari semua. Poin kedua, tidak menjadi tuan atas orang lain. Poin ketiga, contoh. Jadi Anda harus hidup dan memimpin dan memberi contoh. Kemudian poin keempat, rendah hati. Poin kelima, sebagai seorang anak, rendah hati, tidak menipu dan tidak mengancam. Poin keenam, sebagai yang lebih muda, harus memahami jika kurang beruntung dan menjadi cahaya perjalanan. Kemudian poin ke poin ke-7 dan ke-8 yang terakhir dan terkecil. Poin ke-9, tidak ada paksaan. Poin 10, tidak ada ambisi buta. Kemudian poin 11, dia membuat dirinya tanpa reputasi. Poin 12, manusia. Ia adalah sepenuhnya Allah dan manusia. Poin ke-13, Yesus merendahkan dirinya dan taat. Kemudian poin 14, kematian di kayu salib. Jadi, jadi ke-14 poin yang telah dilewati ini bukan hanya sifat Yesus, tetapi juga menjadi sifat Bapa. Oke, selanjutnya ada anjuran kedewasaan. Jadi, semua orang itu tidak suka dikritik, tetapi sebagai orang Kristen itu, ia belajar tentang kritikan. Jadi kita juga harus membiarkan orang dalam hidup kita itu berkata dengan jujur. Kemudian ada melengkapi dan melindungi. Jadi dalam Efesus 4 ya, Efesus 4 Efesus 4 Efesus 4 ayat 6 yang berkata, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kemudian ada Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kemudian, untuk ada intisari yang kedua, yaitu the right to lead. Jadi di sini, apa yang membuat seseorang itu berhak untuk memimpin? Jadi untuk bagian pertama itu ada aksi. Jadi jenis pemimpin yang ingin orang ikuti itu langkah-langkahnya, kita harus membuang ego, kemudian jadilah pengikut yang baik terlebih dahulu, kemudian bangunlah hubungan yang baik, kemudian bekerja dengan unggul, bergantung kepada kedisiplinan, bukan emosi, kemudian membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan dan memberikan semua kekuatanmu. Kemudian juga lakukanlah hal yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Jadi di sini sifat-sifat pemimpin yang luar biasa itu, yang pertama ada futuris, kemudian lobbying, katalisator, spesialis, optimis, ekonomis, aktivis, strategis, entusias, pragmatis, industrialis, dan finalis. Kemudian untuk bagian kedua itu pemimpin yang hal yang membuat kita berhak jadi untuk memimpin itu, kita harus memiliki visi. Jadi untuk visi itu, gimana cara kita menemukan visi itu? Yang pertama itu kita harus lihat ke dalam diri kita, ke belakang diri kita, ke sekitar diri kita, ke depan kita, di atas kita, dan di sebelah kita. Kemudian untuk bagian ketiga itu ada pengorbanan. Jadi di sini ada contoh tokoh karakter Alkitab yang mampu berkorban, yaitu ada Nuh, Abraham, Yusuf, Nehemia, dan Paulus.
Kemudian ada bagian keempat untuk menjadi pemimpin, yaitu resiko. Jadi pemimpin yang mengambil resiko itu mampu mengumpulkan informasi yang dengan bijak, memahami resiko dari kekuatan, melakukan persiapan menyeluruh, berani untuk gagal, memiliki fleksibilitas, mampu mengamati waktu, kemudian membayangkan apa yang bisa didapatkan, kemudian memahami apa yang bisa ditaruhkan, kemudian tetap pada tujuan, kemudian kita harus memiliki motivasi yang besar, kemudian memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, dan juga berjalan dengan lurus dengan percaya diri. Kemudian untuk bagian yang kelima itu ada determinasi. Jadi kapan seorang pemimpin melakukan determinasi? Jadi ketika melihat suatu kebenaran, kemudian ketika menginginkan perubahan, kemudian ketika menunjukkan keyakinan, lalu ketika ingin menghadapi satu tantangan, lalu ketika ingin belajar dan berkembang, juga ketika mengambil jalan yang sulit, dan ketika memimpin. Jadi eh, kemudian bagaimana cara menjadi pemimpin yang berpengaruh, yaitu memiliki integritas, kemudian memelihara hubungan dengan orang lain, mempercayai orang lain, mendengarkan orang lain, memahami orang lain, memperluas hubungan dengan orang lain, mampu mengarahkan, membangun hubungan, memperdayakan, dan menerima pengaruh dari yang lain. Kemudian bagian 6 ada pelayan, dan bagian 7 ada integritas. Kemudian untuk intisari yang ketiga yaitu how to influence people. Jadi cara menjadi influencer itu kita harus memiliki integritas dengan orang lain. Kemudian yang pertama itu keuntungan dari integritas itu adalah kepercayaan. Kemudian untuk hal yang perlu dikembangkan itu untuk menjadi influencer itu memiliki karakter yang konsisten, transparan, menepati janji, dan memberi contoh kerendahan hati. Berikut langkah-langkah sederhana menjadi influencer yang berintegritas, yaitu komitmen pada diri sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan menjaga rahasia orang lain. Kemudian putuskan sebelumnya bahwa kau tidak memiliki harga. Kemudian utamakan hal kecil. Kemudian setiap hari lakukan apa yang harus kau lakukan terlebih dahulu, bukan yang diinginkan dahulu. Kemudian untuk cara yang kedua itu pengaruh mengasuh orang lain. Jadi hal yang harus kita lakukan dalam mengasuh itu yang pertama kasih, hormat, memberikan rasa aman, pengalaman, pengakuan, dan dorongan. Kemudian hal yang mereka dapat ketika diasuh itu harga diri, rasa memiliki, pandangan, dan harapan. Kemudian ada beberapa langkah untuk menjadi pengasuh, yaitu yang pertama membuat mereka komitmen satu sama lain, percaya, memiliki akses dengan mereka, memberi kesempatan, dan angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian kemudian ada membawa pengaruh dalam iman orang lain. Kemudian fakta mengenai iman dalam diri itu, uh, faktanya itu banyak yang sulit percaya pada dirinya sendiri. Kemudian banyak orang yang merasa uh, terisolasi dengan tidak adanya orang yang mempercayai pemikirannya. Kemudian seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang, dan juga seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Kemudian ada cara untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Yang pertama itu
Ini caranya dari kata believe disingkat. B itu believe in them before they succeed. Kemudian E, emphasize their strength. L, list their past success. E, uh, I instill confidence when they fail. E, experience some wins together. V, visualize their future success. E, expect a new level of living. Kemudian selanjutnya membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Nah, ada manfaat dari mendengarkan, yaitu membuat lawan bicara itu respect kepada kita, membangun hubungan yang baik, memperluas pengetahuan, kemudian mengembangkan ide, kemudian juga membangun persahabatan dan tindakan yang baik untuk membantu orang lain dan diri sendiri. Kemudian ada juga hambatan dalam mendengarkan, yaitu terlalu banyak berbicara, kehilangan fokus, kondisi mental yang tidak stabil, stereotip, dan membawa masalah pribadi, dan juga mementingkan diri sendiri. Kemudian ada saran untuk membantu kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama itu memberi perhatian penuh untuk fokus berinteraksi, periksa motif berbicara untuk dapat merespon, kemudian temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan, masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks, periksa emosi kita sendiri, mendengarkan secara keseluruhan, peringkas apa yang dikatakan lawan bicara, melayangkan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti, menjadi pendengar sebagai prioritas. Kemudian untuk poin selanjutnya ada memahami orang lain. Jadi di sini mengapa orang gagal memahami orang lain? Yang pertama itu ketakutan, ada keegoisan, kemudian ada kegagalan untuk menghargai perbedaan, dan kegagalan untuk mengakui keseragaman. Kemudian hal yang perlu kita pahami tentang orang lain itu, setiap orang ingin menjadi seseorang, setiap orang membutuhkan seseorang, orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu, sampai ia tahu seberapa banyak kamu peduli. Setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada mempengaruhi atau membesar orang lain. Jadi pengertian dari mentoring itu memberikan motivasi untuk bertumbuh kepada orang lain tanpa memberikan sarana untuk melakukannya adalah suatu tragedi. Kemudian membesar orang lain itu adalah investasi. Kemudian harus menjadikan dirimu pembesar. Lalu berhati-hatilah memilih orang ya untuk diperbesar. Kemudian ada berhubung dengan orang lain. Jadi tahap untuk berhubungan dengan orang lain itu jangan memanfaatkan orang lain, kemudian menerapkan pola pikir perubahan, lalu mulailah mendekati, kemudian carilah mencari hubungan, kemudian sadari dan hargai kepribadian orang lain, kemudian menemukan kunci kehidupan orang lain, dan juga hubungan dengan hati. Kemudian untuk poin selanjutnya ada menguatkan orang lain. Jadi ada kualifikasi untuk menguatkan orang lain itu, yang pertama posisi, hubungan, penghargaan, dan komitmen. Kemudian cara menguatkan orang lain itu evaluasi, jadi teladan, beri dorongan untuk sukses, beri tanggung jawab, tunjukkan bahwa kita percaya diri, memberikan respon, dan membebaskan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Kemudian ada resume. Saya akan menjelaskan singkat dari resume saya tentang film Facing Design. Jadi
Film ini berkisah tentang bagaimana seorang pelatih tim sepak bola SMA Shiloh bernama Grant Taylor mengatasi berbagai masalah dan tekanan hidup yang bertubi-tubi menimpanya. Sebagai seorang pelatih, Grant Taylor dapat dikatakan gagal membawa tim yang sudah dilatihnya selama 6 tahun untuk berprestasi dalam situasi terburuknya. Grant, Grant dihadapkan pada hengkangnya salah satu pemain andalan di dalam tim ke tim sekolah lawan, hilangnya kepercayaan pengurus sekolah kepada dirinya, dan juga rendahnya moral bertanding tim yang dipimpinnya. Kemudian, dari sisi kehidupan pribadinya itu, Grant yang tinggal bersama istri juga menghadapi berbagai masalah. Di antaranya, kurang tercukupi kebutuhan hidup mereka, dan saya yang paling penting itu adalah ambisi besar sang istri untuk segera hamil dan memiliki anak. Tetapi sebuah mimpi dan kejadian aneh yang terjadi dalam hidup Grant tiba-tiba membantu dia untuk menemukan tujuan atau purpose yang lebih besar daripada sekedar menang dalam pertandingan. Kemudian, ada satu bagian dari film ini yang saya pikir adalah bagian terbaik dari film ini, yaitu pada saat latihan, kapten tim meragukan kemampuan timnya untuk menang pertandingan berikutnya yang akan menghadapi tim yang jauh lebih hebat. Untuk mengajarkan nilai pantang menyerah dan memberikan kemampuan yang terbaik dari dirinya, Grant meminta kapten tim melakukan latihan mengangkat tubuh temannya menyeberangi lapangan. Pelatih Grant memintanya untuk melakukan yang terbaik. Setelah itu, mata kapten tim ditutup agar tidak tahu sudah menyeberangi seberapa jauh. Kemudian, Grant terus memberikan semangat dan memintanya untuk melakukan yang terbaik walaupun kapten tim sudah lelah dan ingin menyerah. Dan hasilnya ya luar biasa. Kapten tim ini mampu melakukan hal yang mustahil. Nah, itulah pesan yang perlu kita sering kita dengar dalam proses mencapai impian kita. Jadi dalam setiap bisnis atau karir yang kita lakukan, kita pasti pernah menemui kesulitan atau tantangan. Jadi kita jangan pernah menyerah. Kadang-kadang juara atau impian kita itu sudah di ujung belokan. Kemudian jika kita menyerah, kita tidak akan pernah mencapai impian kita. Nah, kemudian ada intisari yang terakhir yaitu visi hidup. Jadi, tujuan hidup manusia itu kita dirancang untuk menyenangkan Allah, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah, kemudian kita diciptakan untuk menyerupai Kristus, kita didesain untuk melayani Allah, kemudian kita dibuat untuk sebuah misi. Nah, mau kemana? Kita mau kemana nih? Jadi, sebab kepada yang seorang Allah berikan, karunia itu berkata-kata dengan hikmat, kemudian juga dengan pengetahuan, kemudian roh yang sama memberikan iman, karunia itu untuk menyembuhkan, kemudian roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kemudian uh, eh karunia untuk berbuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang terakhir karunia untuk menafsirkan kepada bahasa roh. Kemudian visi hidup itu mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Nah, visi hidup. Jadi peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam proses maupun dalam profesi maupun dalam pelayanan, kemudian dijabarkan dan dituliskan dalam keadaan bentuk statement yang tajam, jelas, padat, lugas. Kemudian rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Nah, mengapa visi itu penting? Jadi, visi itu bisa menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Dan visi juga bisa menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan yang terbaik, serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Karena visi itu harus dimiliki, dipelihara, dan senantiasa segar.
Visi itu akan menolong dalam kesaksian hidup, integritas, contoh dalam Alkitab itu Yusuf atau Daniel, kemudian semangat dan kegigihan bekerja, sikap penuh kasih dan tidak egois, kemampuan mampu bekerja bekerja sama dalam tim, kemudian sikap dan pandangan akan uang, kemudian menghindari sikap instan, serba cepat. Jadi, dalam visi itu passion adalah hal yang sangat penting dalam membuat visi. Nah, hal yang menentukan visi hidup itu ada dua, minat, passion tadi, talenta, pendapat orang lain, dan damai. Kemudian, visi hidup itu berperan aktif memberitakan Injil dan melipat gandakan murid melalui pendidikan, ilmu, dan teologia secara holistik. Kemudian ada misi hidup. Misi hidup itu mendalami ilmu sains, mendalami teologia, membina hubungan relasi dengan setiap orang, melayani dalam institusi pendidikan sekuler dan teologi, kemudian melayani di gereja, kemudian juga melayani dalam PA, kelompok RPUN, kemudian memberikan pengaruh positif. Kemudian ada strategi yang pertama itu ada belajar dan mengembangkan ilmu fisika dan matematika, terus kemudian belajar teologi formal, kemudian membentuk tim holistik antar sektoral keilmuan, dan yang terakhir membina pemuritan atau kelompok. Oke, untuk selanjutnya ada ayat pegangan untuk kita, yaitu yang pertama 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 yang berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Bahkan aku mau meyakinkanmu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya. Dan ayat ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan untuk roh kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kemudian kepada ayat 10, kemudian kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan yang lain lagi ia memberikan karunia untuk memindahkan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kemudian ayat terakhir 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang lain dikehendakinya. Nah, kemudian untuk Kolose 1 ayat yang ke-16 yang berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan
oleh dia dan untuk dia. Kemudian untuk 1 Korintus ayat yang ketiga, 1 Korintus 3 pas ayat yang keempat sampai 6 yang berkata, karena jika yang seseorang berkata, aku dari golongan Paus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kemudian akan saya singkat eh, menuju Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari penjelasan saya tentang video intisari yang video intisari materi untuk tugas UAS. Sekian, terima kasih.